Good morning, please have a seat. Oke. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita memulai dulu dengan berdoa. Medi, pimpin kita di dalam doa ya. Thank you, Medi. Ya. Kemudian, Miss ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang nggak hadir? Evan dan Nael ya. Oke. Ya, Nael kenapa? Sakit. Kalau Evan? Sakit juga. Terima kasih responnya. Nah, ya, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, sekarang ada pertanyaan nih di depan. Silakan kalian jawab ya. Yang pertama, pernahkah kalian berada di dekat orang yang sedang merokok? Oke. Jika pernah, bagaimana perasaan kalian? Bau, sesak nafas, pusing. Oke. Terus ya, berarti kalian bernafasnya dengan nyaman tidak? Tidak. Oke. Sebenarnya apa yang terjadi sih saat kalian berada di dekat orang-orang yang merokok? Apa dampaknya bagi kalian kira-kira? Oke. Untuk itu, hari ini kita akan belajar ya mengenai untuk KD-nya 3.8 dan juga 4.8. Yang pertama yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Jadi materi kita ini sesuai dengan yang tadi ya, adalah dampak rokok dan penyakit yang ditimbulkannya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ya, setelah pembelajaran hari ini, Miss harapkan kalian dapat menjelaskan mengenai zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok ya, setelah melakukan kajian literatur. Kemudian yang kedua, melalui media gambar, kalian dapat menganalisis perbedaan paru-paru orang yang merokok dan dengan paru-paru orang yang tidak merokok dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kajian literatur, kalian dapat menganalisis keterkaitan antara zat yang ada di dalam rokok dengan penyakit yang dapat ditimbulkan dengan benar. Kemudian melalui kajian literatur juga, kalian dapat menafsirkan keterkaitan perilaku merokok dengan bentuk anatomi organ pernapasan dengan benar. Kemudian yang terakhir, setelah melakukan kajian literatur, kalian dapat mempresentasikan hasil analisis studi literatur pengaruh merokok dengan penyakit kelainan yang terjadi pada saluran pernapasan dengan benar. Jadi hari ini akan ada kegiatan presentasi juga ya. Oke, nah untuk itu sebelumnya kalian sudah bawa HP-nya? Oke ya, sekarang silakan buka kuisisnya. Kita akan pretest terlebih dahulu dengan kode berikut. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran lagi, kalian silahkan cermati kasus yang ada di depan ini ya. Jonathan, bisa dilihat dengan jelas? Silahkan dibaca yang kencang. John dan Joshua berusia 28 tahun dan sudah bersahabat sejak kecil. Mereka tumbuh bersama dan dekat sama orang tua mereka juga bersahabat. Namun kebiasaan dilakukan mereka sangat berbeda. George memiliki kebiasaan Indonesia seperti tidak merokok, minum air putih 2 liter per hari, tidur yang cukup, rutin berolahraga dan rajin mengecek kesehatan setiap 6 bulan sekali. Sedangkan Joshua sebaliknya, dan dia sudah mencoba untuk merokok dari usia 15 tahun dan sampai sekarang ketagihan untuk merokok sehingga menjadi perokok aktif. Joshua bisa menghabiskan sampai 2-3 bungkus per hari. Suatu hari Joshua mengalami batuk yang parah disertai dahak. Punggung dan baunya terasa seperti ditekan, merasa lemas hingga saat nafas. Joshua bercerita kepada George mengenai apa yang dialaminya. Hari itu merupakan jadwal George melakukan kontrol kesehatan. George ingin melakukan perawatan orang karena dia ingin mengetahui mengenai kesehatan paru-paru dan jantungnya. Sehingga George turut mengajak Joshua untuk ikut mengecek kesehatannya.
di rumah sakit dokter berikut ini merupakan hasil toraks George dan Joshua. Gambar 1 dan gambar 2. Ya. Jika ada seorang dokter yang menangani kasus Joshua, apa dia bisa tepat dalam kasus Joshua? Mengapa seorang Joshua dan Joshua? Mengapa Joshua menangani dalam kasus? Sekarang silahkan Miss akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi di sini ya pembagian kelompoknya ada 5, yaitu kelompok pertama ada Audrey, Nael, Christine, Ephraim, dan Wiggy. Oh, tadi Nael tidak hadir ya, jadi nggak apa-apa ya, berempat aja ya. Oke, kemudian yang kelompok 2 ada Brian, Karin, Darren, Raja, dan Ariel. Kemudian kelompok 3 ada Valerie, Albert, Andrew, Jovan, dan Madeline. Kelompok 4 ada Regita, Nico, Jonathan, Kevin, dan juga Ernest. Dan yang terakhir ada Marco, Evan, Chelsea, Adeline, dan juga Christian. Ya, bisa jelas ya ini pembagian kelompoknya. Nah, oke. Kemudian apa yang akan kalian lakukan di dalam kelompok? Yaitu yang pertama, kalian nanti akan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya, yang telah Miss bagikan tadi. Kemudian yang kedua, secara berkelompok itu didiskusikan pertanyaan yang ada pada LKPD. Nah, LKPD-nya Miss sudah print di sini ya, dan juga nanti Miss udah kirim kalian ke GCR. Jadi untuk supaya lebih jelasnya lagi, kalau misalnya print-printannya tidak jelas ya, kalian bisa lihat juga di GCR kalian masing-masing. Kemudian kalian cari nih kajian literatur yang mendukung hasil diagnosis kalian. Bisa dimengerti ya? Nah, kita akan bersama-sama untuk mempresentasikannya. Sekarang silahkan kalian berdiskusi kelompok, waktunya adalah 20 menit maksimal. Ya, sekarang silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok. Oke. Apakah ada kesulitan? Sudah ya, aman ya? Pertanyaannya coba dilihat. Oke, tujuannya, nah ini ya, bisa lihat prosesnya. Hah? Ya, yang ambil yang menurut kalian penting dulu aja, ya. Beberapa aja. Nanti kan kalian presentasinya, ini kelompok berapa? Kelompok 5 ya. Berarti kalian presentasi yang pertanyaan nomor 1 ya? Iya. Oke. Siap. Selamat pagi. Selamat pagi. Misio dan kawan-kawan. Yang lainnya tolong diperhatikan. Halo, yang kelompok belakang. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang apa zat-zat yang terkandung dalam rokok. Di bawah ini ada 15 macam zat berbahaya yang bisa kita ketahui. Yang pertama ada acrolein, atau zat berbentuk cair tidak berwarna, diperoleh dengan mengambil cairan dari gliseril atau dengan mengeringkannya. Pada dasarnya, zat ini mengandung alkohol yang pasti sangat mengganggu kesehatan. Yang kedua ada karbon monoksida, yaitu gas yang tidak berbau. Zat ini dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna dari unsur zat karbon. Jika karbon monoksida ini masuk ke dalam tubuh dan dibawa oleh hemoglobin ke dalam otot-otot tubuh. 1 molekul hemoglobin dapat membawa 4 molekul oksigen. Apabila di dalam hemoglobin itu terdapat karbon monoksida, berakibat seseorang akan kekurangan oksigen. Next is persistent coughing. You know the infamous term smoker's cough? This is where it comes from. Damage the airways contribute to this cough. Jadi, merokok itu dapat menyebabkan kita jadi sering batuk-batuk. Heart disease. Smoking is one of the well-proven lifestyle habits that contribute to heart disease. Both people who smoke and those who are regularly exposed to secondhand smoke are at higher risk for heart attacks. Jadi merokok juga dapat menyebabkan penyakit jantung maupun rokok aktif maupun pasif. Rokok pasif itu yang menghirup udara rokoknya. Oke, pertanyaan kedua yaitu mengapa hasil ronsen Joshua dan George berbeda? Oke, jadi mengapa? Karena George ini memiliki kebiasaan hidup yang sehat seperti tidak merokok, minum air putih 2 liter per hari, kemudian tidur yang cukup, rutin berolahraga, dan rajin mengecek kesehatan setiap 6 bulan sekali. Sedangkan Joshua sudah merokok dari usia 15 tahun dan sampai sekarang masih ketagihan gitu ya untuk merokok sehingga menjadi perokok aktif. Jika kami hitung dari 3 bungkus rokok dikali 10 batang kemudian dikali 365 hari,
dan dikali 13 tahun maka didapatkan hasil kurang lebih 142.350 rokok dalam 13 tahun gitu ya. Maka dari itu hasil ronsen yang didapatkan adalah paru-paru George memiliki ukuran yang normal gitu dan tidak terdapat peradangan. Sedangkan paru-paru Joshua terlihat memiliki bercak-bercak putih yang menandakan infeksi atau peradangan. Apakah hasil diagnosis kalian sama dengan kelompoknya? Really? Oke guys, please. Ya, apa perbedaan dari kelompok kamu, Niko? Jadi kan kalau diagnosis kan ada Bucu. yang diagnosis. Jadi maksudnya diagnosis kerjanya kan yang ini, yang utamanya kan dilihatnya kan PPOK. Nah, dilihat dari hasil ronsennya kan. Nah, tapi kalau di kita itu tadi ada PPOK, terus TBC sama pneumonia. Ini apa namanya? Oh iya, thank you. Jadi sama, cuman ini PPOK-nya itu kalau dilihat dari hasil ronsen itu, yang kita tuh di kelompok itu ada emfysematosnya. Emfysematosnya itu ada bermasalah. Emfysematos itu kan karena alveolinya ada proses inflamasi, makanya pertukaran udaranya terganggu. Nah itu yang bikin tadi katanya Joshua sesak nafas. Oke. Nah udah itu corakan bronkofaskulernya bertambah. Nah jadi untuk anamnesisnya juga masih kurang lengkap. Jadi kalau misalnya terdapat demam kan ada kemungkinan dia kena pneumonia. Cuman karena kalau misalnya nggak ada demam berarti dia nggak bisa kita singkirin dulu, dia belum tentu kena pneumonia. Untuk TBC juga perlu dilanjut dengan cek dahak SPS sewaktu pagi sewaktu. Nah yang teman Siap, terima kasih kelompok Niko, bagus sekali. Ya, kita tepuk tangan. Nih, ya. Oke, ya kalau begitu terima kasih untuk kelompok Brian dan kawan-kawan. Kalian tadi sudah banyak ya literatur yang menyebutkan banyak sekali zat-zat yang terkandung dalam rokok. Dan dia akan makin bertambah lagi menjadi ribuan kalau rokok itu dibakar. Bayangkan ya, selain zat-zatnya itu bisa masuk ke dalam paru-paru kalian, itu juga bisa kemana? Menjadi polusi ya, polusi udara dan juga bisa masuk ke tubuh orang lain. Ya, jadi kalau misalnya ada orang merokok, selain dia merusak diri sendiri, dia juga merusak lingkungan dan juga orang lain. Jadi di sini bisa dilihat ya, di sini banyak bercak-bercak putih ya, ya nggak? Nah, bercak-bercak putih itu tuh sebagai gambaran ada yang infiltrat ya di daerah bronchus maupun bronchiolus gitu ya. Nah, di sini itu tuh menandakan adanya infeksi atau peradangan. Oke, sip ya. Makanya kalau paru-paru yang normal itu kelihatan kayak lebih bening ya dibandingkan paru-paru yang merokok. Jadi jangan merokok ya. Jadi kesimpulannya hari ini tuh kita belajar apa aja zat-zat yang terkandung di dalam rokok. Apa aja? Salah Apa aja? satu contohnya aseton, anidar, nikotin. Oke. Dan beberapa yang lagi. Nih, mentimeter, kodenya nih 6620. Data 6620 1655. Miss tunggu waktunya cuma 30 detik. Go. Jangan merokok. Kita tidak boleh merokok. Rokok berbahaya bagi tubuh, jangan merokok, tidak boleh merokok. Ya, itu saja mungkin ya pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tidak terasa ya. Nah, untuk coba Darren, halo. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pembahasan sistem ekspresi. Kita akan doa penutup. Sudah ready ya semuanya? Medi, silakan kita tutup dalam doa. Sekalian doa pulangnya. Lalu kita berdoa. Tuhan, saya meminta saya sebagai doa kami, supaya kami ditolong dan kami jalan dengan selamat dan tenang. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Medi, terima kasih semuanya. Please greeting. Good afternoon, see you next time.